Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 8 Wasyi, ketemu lagi sama Bu Novi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembahasan yang melengkapi pembahasan kita kemarin ketika kita bertemu di Zoom. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih majas itu, kemudian majas itu biasanya digunakan dalam ranah apa aja sih. Kan udah banyak banget ya contohnya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pembahasan tentang kategori majasnya. Kemarin sudah Ibu sindir sedikit nih bahwa majas itu adalah gaya bahasa yang kategorinya ini dibagi menjadi 4. Majas perbandingan, majas sindiran, majas pertentangan, dan juga majas penegasan. Nah, di dalam setiap kategori majas ini ada banyak lagi nih jenisnya. Kali ini kita akan coba bahas yang pertama, yaitu tentang majas perbandingan. Yuk teman-teman, semoga mudah ya kita membahasnya, amin. Nah, ini dia definisi dari majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek yang lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Dari sini sudah jelas bahwa syaratnya adalah harus ada 2 objek. Gak bisa kita melakukan majas perbandingan jika hanya ada 1. Ya enggak? Nah, makanya perlu adanya 2 objek antara satu objek dengan objek yang lainnya. Kemudian kita coba bandingkan atau kita sandingkan keduanya. Prosesnya bagaimana? Kita bisa melakukan penyamaan antara objek satu dengan objek yang lainnya, atau melebihkan antara objek yang satu dengan yang lainnya, atau mengganti satu objek dengan objek yang lain. Itu adalah majas perbandingan. Prosesnya cukup dengan 3 hal ini. Oke? Nah, di sini ada beberapa contoh dari majas perbandingan. Ada banyak ya, ada 15. Sebenarnya ada banyak lagi, kalau kita gali lagi majas perbandingan ini ada banyak sekali. Yang pertama ada alegori, alusio, simile, metafora, sinestesia, metonimia, litotes, hiperbola, personifikasi, synecdoche pars pro toto, synecdoche totem pro parte, eufisme, eponim, simbolik, atau asosiasi. Nah, ada yang sebenarnya kayak asosiasi sama simile itu hampir sama gitu antara keduanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas, mungkin tidak semua ya, hanya beberapa saja. Yang pertama ada alegori. Nah, alegori itu apa? Yaitu adalah sebuah pernyataan melalui kiasan yang membandingkan terkait satu hal, terkait satu sama lain dalam suatu kesatuan yang utuh. Nah, di sini ada 2 objek yang memang disandingkan, disamain antara keduanya gitu. Kata kunci dari alegori adalah dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi ketika kita membandingkan, contohnya di sini nih, perasaanku yang kau jadikan juri. Di sini kalau misalnya kita berakhir sampai kata ini hanya menyamakan antara perasaan jadi seorang juri. Maksudnya bagaimana? Ini tidak bisa dikatakan sebagai alegori apabila tidak ada kesatuan yang utuh. Contohnya, perasaanku kau jadikan juri sampai nanti kau bisa menangkan hati ini. Maksudnya apa? Di sini adalah ungkapan seseorang, misalnya seorang ikhwan kepada seorang akhwat, atau ungkapan suami kepada istrinya misalnya. Dia menganggap bahwa perasaan orang tersebut itu kayak juri. Sebagaimana kita tahu seorang juri itu kan yang menentukan ya, dia yang menilai, dia yang menentukan antara lolos dan tidaknya.
satu kontestan gitu. Nah, di sini dalam konteks alegori itu, dia dalam contohnya ini ingin menunjukkan bahwa perasaan aku itu kamu jadi injuri karena kamu yang menentukan nanti aku ini bisa berhasil gak sih menangin hati kamu atau enggak gitu. Jadi memang harus ada satu kesatuan yang utuh, persis segala sesuatunya itu disamakan antara objek yang pertama kepada objek yang dituju. Contohnya lagi kemarin ketika kita ngedengar lagunya Gajah, Tulus, di situ tidak hanya merubah atau membandingkan seseorang dengan gajah secara physically, no, tapi secara keseluruhan, mulai dari karakter, mulai dari sifat, segala sesuatunya disamakan. Itu adalah alegori. Kata kuncinya adalah melakukan perbandingan dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi pure semuanya, nggak cuman sebagian saja. Yang kedua, metafora. Metafora adalah kiasan yang mengungkapkan ekspresi langsung dalam bentuk perbandingan analogis atau bukan arti yang sebenarnya. Ini yang biasa sudah beredar di masyarakat. Contohnya ada kata raja hutan. Emang ada ya raja di hutan gitu? Raja, the real raja gitu kan enggak. Tapi raja hutan itu semua orang pasti tahu bahwa dia adalah singa. Kemudian tangan kanan. Tangan kanan itu sebutan lain untuk seseorang yang dipercaya. Kemudian bintang kelas. Apakah ada bintang yang ada di kelas? No, karena sifat bintang itu adalah bersinar, makanya di sini sebut bintang kelas karena dia adalah orang yang cukup bersinar di kelas. Dalam artian mungkin bisa jadi dia orang yang berprestasi di kelasnya. Yang terakhir di sini contohnya adalah bunga desa. Sifat bunga itu apa sih? Cantik, indah, harum. Karakter bunganya. Kemudian disandingkan dengan seseorang yang juga begitu memiliki sifat yang sama, dan disandingkan bunga ini dengan manusia gitu. Seorang wanita, seorang perempuan yang cantik, harum gitu. Itu adalah metafora. Mudah ya insya Allah teman-teman. Yang ketiga ada personifikasi. Personifikasi ini adalah kiasan yang membandingkan benda mati tampaknya memiliki sifat makhluk hidup. Contoh yang kemarin apa? Contoh yang kemarin adalah lagunya Adera ya. Nah sekarang kita contohnya adalah bulan bersembunyi melihat cantikku. Pada dasarnya bulan nggak bisa bersembunyi atau misalnya bulannya lari-lari, kita kayak bilang bahwa bulan mengejarku misalnya. Kan sebenarnya bulan nggak melakukan aktivitas itu. Tetapi di dalam personifikasi ini kita ingin menunjukkan bahwa ya bulan bersembunyi dari mana? Bersembunyi melihat cantikku, dalam artian bahwa bulan ini ada di antara para awan gitu. Dalam artian bahwa ingin nunjukin nih kalimat ini tuh malu-malu gitu. Jadi kayak bulan tuh malu-malu untuk melihat seseorang yang wah itu cantik. Kemudian kalau contoh yang kemarin juga ada di iklan itu, Dettol melindungi keluarga Anda. Itu salah satu contoh personifikasi. Seakan-akan benda mati ini punya sifat hidup. Itu personifikasi. Kita lanjut ke asosiasi. Asosiasi itu tadi yang Ibu bilang kayak simile. Jadi di sini mencoba untuk membandingkan terhadap dua hal yang berbeda, namun dinyatakan sama. Nah, di sini tadi kan ada proses penyamaan antara dua objek. Contohnya apa? Contohnya di sini kita bagaikan langit dan bumi gitu. Maksudnya apa? Kita melihat bahwa misalnya kitanya adalah ibu dan kalian. Misal ya, secara jarak ataupun misalnya secara karakter kita berbeda. Bedanya jauh, kayak langit sama bumi jauh kan, antara langit dan bumi itu jauh. Sampai akhirnya kita menyamakan antara kita, ibu dan kalian itu seperti langit dan bumi, bagaikan langit dan bumi. Keduanya berbeda antara ibu dan kalian, ibu kalian kemudian bumi dan langit itu beda. Tetapi di sini coba disamakan. Dan memang pada dasarnya memiliki makna yang sama. Contoh yang kedua, hidup benar-benar rumit seperti benang kusut. Ini sesuatu yang berbeda, konteksnya, objeknya berbeda, tapi
memiliki kesamaannya itu ya rumit gitu. Benang kusut rumit, hidup juga rumit, asal nggak Korean rumit, nggak tahu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke majas yang kelima, yaitu ada litotes. Litotes itu merupakan salah satu jenis majas yang mengungkapkan perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut. Tujuannya untuk merendahkan diri. Dalam artian apa? Ini tuh merendah untuk meroket gitu kalau litotes itu. Contohnya apa? Katamu, semua usahamu seadanya. Padahal sebenarnya dia itu udah ngelakuin segala usahanya itu maksimal banget, tapi dia bilang, enggak kok, usahaku ini seadanya. Atau contohnya gini, tulisannya bagus luar biasa, kemudian dia bilang, ih tulisanku ini kayak ceker ayam, padahal ya ampun tulisannya tuh bagus banget. Itu litotes ya. Kemudian yang berikutnya, hiperbola atau lebay bahasa kitanya. Artinya itu adalah mengungkapkan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Ini salah satu bentuk pemujaan dalam artian memuja-muja lah gitu kalau hiperbol itu. Contohnya, suaraku penuhi dunia. Suaraku penuhi dunia dalam artian kan nggak mungkin ya suara kita menuhi dunia, lebay banget gitu loh. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa suara kamu tuh bagus banget, suara kamu tuh keren banget gitu. Sampai akhirnya dia mengungkapkan dengan ungkapan yang luar biasa, suaramu penuhi dunia. Atau misalnya kayak di iklan itu, semua mata tertuju padamu. Itu seakan-akan memang kamu itu jadi pusat perhatian, sehingga sampai akhirnya lebay banget untuk bilang bahwa semua mata tertuju padamu. Atau contoh yang lain di sini ibu memasukkan menghafal majas sampai berdarah gitu. Saking banyaknya majas gitu yang harus dihafalkan, usahanya kan keras banget. Sampai akhirnya dia bilang, aku menghafal majas sampai berdarah gitu kan. Ini lebay, dan itu salah satu contoh majas hiperbola. Kita melebih-lebihkan, ini kan ya tadi prosesnya ada 3, salah satunya adalah melebihkan objek yang satu dengan objek yang lain. Berikutnya metonimia. Metonimia itu adalah pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas atau atribut. Contohnya sering banget nih, aku memabukkan, kau butuh antimo gitu. Jadi dalam artian di sini ada antimo. Antimo itu kan merek apa namanya? Merek obat kan, obat mabuk gitu, mabuk darat, mabuk laut gitu. Kita butuh antimo nih gitu. Walaupun nanti yang diminumnya itu bukan merek antimo, tapi ini saking udah brandingnya berhasil gitu. Contohnya lagi, kalau kita mau bilang, iya aku mau beli Aqua dong gitu. Aqua ini udah deket banget sama kita. Aqua ini udah menjadi metonimnya untuk minuman kemasan gitu. Atau contohnya lagi adalah mesin ini ya, mesin air contohnya ini. Kayak misalnya kita bilang itu sanyunya rusak, padahal sanyo itu kan merek, sebenarnya itu adalah mesin air yang gitu lah. Jadi itu adalah metonimnya yang menggunakan merek atau ciri khas atau atribut. Itu metonimia. Metonimia itu adalah brand satu produk gitu kan. Kemudian yang terakhir yang mau ibu bahas hari ini adalah eufemisme atau eufemisme bahasanya, yaitu mengungkapkan kata-kata yang dipandang tabu. Tabu itu apa sih? Tabu itu tabu itu adalah sesuatu yang sangat hati-hati sekali gitu untuk diomongin, nggak enak gitu kalau misalnya kita mengungkapkan secara langsung. Ini ya dianggap dirasa kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas atau dianggap halus. Contohnya, kita suka bilang kita mau ke kamar kecil padahal itu WC. Seakan-akan ketika kita memang bilang WC itu nggak sopan, atau dianggap tabu lah. Contohnya lagi adalah kita sering bilang, Bu permisi saya mau ke belakang. Arti sebenarnya kan kalau kita bilang ke belakang ya belakang gitu. Walaupun misalnya kamar mandinya itu ada di mana, dia akan bilang bahwa Bu saya mau ke belakang. Buang air artinya. Kemudian ada di sini contohnya lagi adalah pramuwisma. Pramuwisma itu apa? Pembantu. Terus sekarang banyak banget lah istilah-istilah untuk memperhalus kata-kata tabu gitu. Itu eufemisme. Nah, itu tadi 8 contoh dari majas perbandingan. Sekarang kita coba lihat sebuah karya sastra yang menggunakan majas di dalamnya. Di sini
adalah sebuah lagu karya Sepulang Sekolah. Yuk teman-teman kita dengerin dan kita simak. Selamat menyaksikan. Tak henti kau kejar aku, manfaatkan kekayaan bahasamu, berharap efek tertentu lewat majas kau lancarkan jurusmu. Yang pertama personifikasi, kau bandingkanku dengan benda mati, bulan bersembunyi melihat cantikku katamu. Lalu ada metafora kau ungkapkan, aku bunga desa lewat asosiasi katamu. Kita bagai langit dan bumi, tak lupa kau hiperbola, bilang suara ku memenuhi dunia. Kau pikir caramu berhasil, masih belum. Sialnya dirimu tak menyerah. Kau pakai yang lebih susah, katanya kamu tak mau pasrah, menghafal majas sampai berdarah tanpa lelah. Sekarang alegori perasaanku kau jadikan juri, sampai nanti kau bisa memenangkan hati ini. Kemudian pleonasme progresmu selangkah maju ke depan. Apakah caramu berhasil? Aku tak tahu. Di metonimia kau bilang ku memabukkan, kau butuh hatimu. Lewat eufemisme kau rela jadi pramuismaku. Terakhir majas itote, semua usahamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil, aku mau. Ku mau semua berkat majasmu. Oke, gimana asik ya lagunya ya. Dan ternyata jadi paham, oh ternyata contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan itu ada di dalam lagu ini. Betul sekali, jadi biar lebih relate. Karena biasanya kalau kita pakai lagu itu lebih gampang ingat gitu loh, lebih paham. Nah, gimana? Jadi lebih paham kan? Semoga. Oke, biar lebih paham teman-teman akan Ibu kasih tugas. Tidak. Oke, tugas ini teman-teman harus membuat karya tulis yang menggunakan 3 majas perbandingan. Boleh yang tadi udah Ibu jelaskan tuh yang 8, atau misalnya yang ada di modul majas perbandingannya, boleh, silahkan. Nah, nanti teman-teman buat contoh biar lebih terlatih ya. Buat contohnya seperti apa? Boleh bentuknya itu karyanya puisi atau kata mutiara, atau mau bikin lagu, mangga, Masya Allah ya. Kemudian karyanya itu, tulisannya itu dibuat jadi gambar, boleh PNG atau JPEG. Mau dibuat di HP boleh nggak? Boleh. Karena ini nanti coba akan di share gitu ya. Nanti dikumpulkan ke Bu Novi, paling lambat tugasnya dikumpulkan hari Jumat ya. Jumat jam 2 dikumpulkan ke Bu Novi. Terima kasih teman-teman. Di sini ada contohnya nih ya. Misalnya kata mutiara. Nah, contohnya misalnya kayak gini ya, tapi ini bukan karya Ibu. Kalau nanti teman-teman buat karya sendiri, di sini ada kata mutiara dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini majas apa ya? Yaitu majas simile. Dunia ini ibarat bayangan. Jadi ada kata pengibaratan. Jadi boleh seperti ini, nanti buat keterangannya majas apa di bawahnya. Paham ya?
Insya Allah. Kalau masih ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyain ke Bu Novi langsung di Japri aja. Sekian dari Bu Novi untuk pembahasan kali ini. Kita tutup yuk dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.